Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi harakal qulub bi dzikri sayyidil mahbub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababi a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayah wa taftahu li biha nurul jannah wa nurun na'imi wa nurun nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, nawaitan ta'diman wa takriman wa tawasulan lin nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, khususan ila hadrati Raden Arya Wangsakara wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina yang saya hormati, yang mulia Kepala Desa Pasir Jaya, yang saya hormati seluruh para tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz, para pemimpin majelis taklim pondok pesantren, wabil khusus keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Islah, juga keluarga besar Masjid Musholla Al-Istiqomah, seluruh para tokoh masyarakat perumahan Bukit Tiara, juga seluruh panitia penyelenggara, juga seluruh bapak-bapak yang gagah-gagah perkasa, juga ibu-ibu yang cantik-cantik, juga neng-neng yang galilis, juga nini-nini yang lucu dan imut. Bagaimana, apa kabar semuanya? Sehat? Lahirnya sehat? Batinnya sehat?
fisiknya sehat, pesaknya sehat, alhamdulillah. Ada yang punya hutang tidak? Yang punya cicilan ada tidak? Masya Allah. Di samping kanan dan kiri termasuk di depan, Al-Fakir perhatikan, ini banyak yang punya cicilan. Kalau yang banyak cicilan tuh kelihatan pakai kerudungnya itu pada nyengsong. Iya, betul. Yang dibenerin itu ngerasa banyak hutang. Dan semoga seluruh jamaah yang hadir, alhamdulillah Al-Fakir dari kota Sumedang yang terkenal dengan kota, Masya Allah. Kalau sudah makanan ibu-ibu paling depan. Dari kota Sumedang lalu ke kota Tangerang. Ini Masya Allah, kota Tangerang itu sangat erat kaitannya dengan kota Sumedang. Perlu ibu bapak ketahui bahwa Bupati Tangerang itu adalah orang Sumedang. Sekali lagi, Bupati pertama Tangerang itu dari Sumedang. Bupati pertama. Beliau seorang wali besar. Beliau seorang ulama. Beliau adalah orang yang hebat yang kemarin-kemarin dinobatkan menjadi pahlawan nasional. Gak tahu ya? Beliau yang menyebarkan maulid Nabi. Beliau yang mana nasabnya menyambung kepada kanjeng Nabi besar Muhammad. Beliau yang melawan keberingasan daripada Batavia Belanda, Portugis. Siapa namanya? Beliau namanya adalah Pangeran Wangsakara yang makamnya di samping BSD, seorang ulama besar, putra daripada Pangeran Arya Wiraraja. Pangeran Arya Wiraraja putra daripada Eyang Prabu Angkawijaya. Eyang Prabu Angkawijaya yang disebut dengan Eyang Prabu Gesan Ulun, putra daripada Kanjeng Pangeran Santri Sumedang, putra daripada Syarif Muhammad. Syarif Muhammad putra daripada Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman putra daripada Syekh Nurjati Syekh Datul Kahfi, putra daripada Syekh Datu Ahmad, putra daripada Syekh Datu Isa, putra daripada Sayyid Abdullah Khan, putra daripada Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, putra daripada Sayyid Abdul Malik Adomat Khan, putra daripada Sayyid Amil Fakih, putra daripada Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, putra daripada Sayyid Muhammad Ghali Kosan, putra daripada Sayyid Alwi Sani, putra daripada Sayyid Muhammad, putra daripada Sayyid Alwi Awal, putra daripada Sayyid Ubaidillah, putra daripada Sayyid Ahmad Al-Muhajir, putra daripada Sayyid Isa Nazim, putra daripada Sayyid Muhammad Najib, putra daripada Al-Imam Ali Al-Uraidi, putra daripada Sayyidina Ja'far Shadiq, putra daripada Sayyid Muhammad Baghir, putra daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Al-Imam Husain, Imam Husain, putra daripada Sayyidatina Fatimah, putri daripada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Halo.
Siapa namanya? Astagfirullah. Kenapa sih kamu Rodiah nggak perhatiin apa yang aku sampaikan? Pangeran Wangsa Hara, cucu dari Eyang Prabu Gesang Ulun, putra daripada cucu daripada Karaton Sumedang Larang. Seorang yang menyebarkan kitab maulid. Apa maulidnya? Kitab maulidnya terkenal dulu adalah disebut kitab Waruga Jagat. Kitab maulidnya apa? Waruga Jagat. Apa isinya? Sholawat. Sholawat apa? Maulid Syaraful Anam. Yang mana? Assalamu alaikum ayo semuanya bikin keren. Assalamu alaikum Lekker
diiringi oleh kasidah. Tepuk tangan membuat ibu-ibu. Ini luar biasa adil. Ini baru pertama kali aku. Luar biasa. Alhamdulillah. Ternyata seorang bupati Tangerang yang notabene seorang ulama yang menyebarkan maulid. Apa pahala imbalan daripada membaca maulid? Ketika seorang murid bertanya kepada gurunya yang bernama Maulana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wahai guru, apa pahalanya datang ke acara maulid Nabi? Ini pahalanya apa? Pahalanya apa? Ini murid bertanya kepada Maulana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Maka gurunya menjawab, pahala datang ke acara maulid Nabi, Allah berikan pahala yang istimewa, Allah berikan pahala yang agung, Allah berikan pahala yang besar. Apa pahalanya? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbal. Ibu, ada orang kaya di sini? Banyak. Kaya utang. Bukan kaya utang Pak. Tapi ini hartanya banyak sampai tak terhitung. Tapi orang kaya kalau matinya su'ul khatim, matinya tidak membawa iman, tidak membawa tidak punya amal. Sungguh celaka orang tersebut. Tapi orang yang datang ke maulid Nabi, walaupun dosanya sebanyak daun di hutan, sebanyak buih di lautan, seluas daratan, sedalam samudra, setinggi gunung Himalaya, walaupun dia pemabuk, pezina sekalipun, kalau dia datang ke majelis maulid Nabi, dia akan dikasih hidayah di akhir hidupnya oleh Allah, lalu dia bertaubat dan taubatnya diterima. Ya Allah ya Rabbal. Ini keistimewaan daripada membaca maulid dan hadir ke acara maulid. Karena hakikat daripada acara maulid menyambungkan diri kita kepada Nabi, menyambungkan harta kita kepada Nabi, menyambungkan kesehatan kita kepada Nabi. Orang yang mempunyai jabatan hadir ke acara maulid Nabi, sambungkan jabatannya kepada Nabi. Orang yang kaya sumbang acara maulid Nabi, hadir ke acara maulid Nabi, sambungkan hartanya kepada Nabi. Orang yang pintar hadir ke acara maulid Nabi, sambungkan kepintarannya kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bu, gini ya, percuma jangan kita kaget dengan suatu kekayaan, lihat kekayaannya nyambung tidak kepada Nabi, nyambung tidak hartanya kepada Nabi. Jangan kita merasa takjub dengan kekayaan, lihat kekayaannya nyambung tidak kepada Nabi. Jangan kita kaget takjub dengan orang yang tinggi jabatannya, lihat jabatannya nyambung tidak kepada Nabi. Jangan iri kepada ibu-ibu yang glowing. Ibu-ibu yang apa? Glowing. Ibu-ibu yang apa? Glowing.
yang selalu masker, yang selalu pakai serum, yang selalu pakai krim malam, krim pagi, krim siang, krim-kriman, yang kulitnya mulus, kulitnya bagus, tapi lihat kecantikannya nyambung tidak kepada Nabi. Kalau kecantikannya nyambung kepada Nabi, kecantikannya untuk suaminya. Setuju? Sepakat? Kalau menyambung kepada Nabi, ketika suami pulang kerja disambut dengan baik, dilayani dengan baik. Jangan sampai kita ibu-ibu tidak menyambung kepada Nabi. Tiba mau berangkat ke undangan, kita bersolek, memakai pakaian-pakaian yang bagus, lalu memakai parfum-parfum yang wangi. Tapi ketika mau tidur sama suami malah pakai balsam, saudara-saudara. Ada ibu-ibu yang seperti itu di sini, ada tidak? Ada tidak? Mana ibu-ibunya, aku ingin tahu gitu loh Bu. Yang mana ini? Masya Allah ibu, jangan gitu loh Bu. Ini Masya Allah. Oh, sambungkan diri kita, kecantikan kita kepada Nabi. Kalau menghadiri majlis maulid Nabi, punya baju yang bagus. Nih, Masya Allah, nih kayak ibu-ibu pemain band kepret ini seragam bajunya. Tapi aku mencium aroma belum lunas, saudara. Mohon maaf. Harus memakai pakaian yang bagus. Kenapa? Sambungkan kepada Nabi. Sambungkan kepada Nabi. Suami pulang pekerjaan, kita cium tangannya. Kalau istri yang menyambung hatinya kepada Nabi. Ibu suka gitu tidak? Suka. Saya tanya sama suaminya, benar apa tidak? Bapak-bapak, suami, ibu-ibu, kalau bapak pulang Jumatan suka disediakan air minum apa tidak? Astagfirullahaladzim. Di pengajian aja kalian mau berbohong sama diriku, saudara? Enggak? Awas Bu. Seorang istri yang menyambung kepada Nabi, dia melayani suaminya dengan baik, jangan kalah sama pramugari yang ada di pesawat Bu. Baru 3 hari saya pulang umroh, gak nanyain, gak apa-apa, gak buat ini camping. Jadi pulang baru 3 hari dari Mekah. Air jam-jamnya mana, oleh-olehnya mana? Kayak yang ngasih bekal aja lah. Halo. Masya Allah Bu. Kang, Mas. Ketika saya masuk pesawat itu disambut oleh pramugari, sudah mah badannya bagus, pakaiannya ketat, wajahnya cantik, tutur katanya itu Masya Allah, nanya itu sampai menyentuh hati, bikin baper gitu loh. Ini pramugari ditanya, Pak Haji, ketika aku masuk, Abdi masuk, ditanya, Pak Haji, nomor kursinya berapa? Aku perlihatkan Bu, nah ini Mbak, gitu. Oh,
Di sebelah sana. Sebelah mana? Sebelah mana? Biar saya aja yang antar. Bonus. Ini Masya Allah. Saya bawa koper, Bu. Hah? Pak Haji kopernya taruh di atas, biar sama saya aja. Karena saya sebagai laki-laki, dia adalah perempuan. Jangan Pak Haji, biar sama saya aja. Akhirnya saya duduk. Pramugari bawa koper. Bu, dilihat malu, nggak dilihat sayang. Bonus. Akhirnya saya duduk. Setelah duduk, akhirnya take off, terbang. Selesai terbang, dia datang kembali. Lalu menawarkan, Pak Haji, mau minum apa? Mau minum kopi? Mau jus? Mau nenek? Ya Masya Allah. Mau nenek? Ya susu maksudnya. Ya sama aja kan susu sama nenek. Oh beda ya? Oh di sini oh beda. Oh di sana tuh Sumedang tuh sama susu sama nenek gitu. Nah. Ditawarin. Hah? Bukan hanya minuman yang ditawarkan, makanan juga ditawarkan. Sungguh pelayanannya sangat luar biasa. Sampai yang duduk di samping itu berbisik, "Oh Ustaz, coba kalau istri yang di rumah kayak gini, pelayanannya." Bajon. Betapa hebat, betapa indah ini pelayanan. Kenapa bisa seperti ini? Digaji. Betul tidak, Bu? Betul tidak, Bu? Ibu digaji nggak sama suami? Tidak, cuma beda duit itu, Pak. Coba. Pramugari sama penumpangnya begitu hebat pelayanannya. Masa kita sebagai istri, padahal dianjurkan oleh Rasulullah, ditekankan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya seorang istri yang baik pula pelayanannya kepada suami, sambungkan hati kita, pikiran kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita mempunyai pelayanan yang baik kepada suami. Jangan dulu tidur kalau belum menawarkan jasa kepada suami. Oh gitu. Setuju Ibu? Sebaliknya kalau kita punya suami, suaminya nyambung kepada Nabi, dia akan bertanggung jawab kepada istrinya. Dengerin Pak, kalau pingin punya istri glowing, kasih modal dong Pak. Wow. Intinya apa? Intinya kita harus menyambung. Sambungkan diri kita kepada Nabi, sambungkan harta kita kepada Nabi, sambungkan anak kita kepada Nabi, sambungkan cucu kita kepada Nabi. Maulid Nabi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menyambungkan zahir batin kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sudah menyambung, ada suatu kereta api, gerbongnya itu berkaitan apa tidak? Berkaitan. Berkaitan menyambung.
Ini gerbong yang menyambung. Kereta api mempunyai 10 gerbong. Yang ke-10-nya nggak nyambung, nggak ngait, kira-kira sampai nggak Surabaya? Tidak. Kalau diistilahkan, kita itu bagaikan suatu gerbong yang sudah rusak, tidak ada kacanya, tidak ada AC-nya, bahkan jendelanya sudah hancur, tetapi nyambung kepada gerbong yang depan. Walaupun kita gerbongnya jelek, tetapi nyambung, kita akan sampai ke Surabaya. Tapi gerbongnya bagus, AC-nya ada, toiletnya ada, segala ada. Tapi kalau tidak nyambung kepada yang depan, nggak akan sampai. Tidak akan sampai. Dosa kalau menyambung dengan Nabi diampuni. Rezeki yang menyambung kepada Nabi diberkahkan. Rumah tangga yang menyambung kepada Nabi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa baginda Nabi ini? Manusia ciptaan Allah, sebaik-baik ciptaan. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Dan menciptakan keindahan surga. Akan tetapi seindah-indah ciptaannya adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad. Sehebat-hebat ciptaannya adalah baginda Nabi. Semulia-mulia ciptaannya baginda Nabi. Bagaimana baginda Nabi tidak hebat, Bu? Ketika lahirnya Nabi itu disambut oleh jutaan malaikat berbaris. Bahkan semua malaikat yang ada di langit turun menyambut kelahiran paduka yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad. Ini ketika baginda Nabi mau lahir. Bayangkan oleh kita. Bayangkan oleh kita. Bayangkan oleh kita. Nabi. Bayangkan oleh kita. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ini mau lahir. Ketika di dalam kandungan siapa? Siti Aminah. Ini Siti Aminah lagi mengandung. Tidak merasa mual. Ibu kalau mengandung suka mual? Mual. Apa namanya? Mabok. Mabokular. Halo. Mabok. Puisi. Mual. Lihat suami. Lihat bocil. Lihat daging. Lihat duit. Masya Allah, luar biasa. Kalau Sayyidatina Aminah ketika mengandung tidak merasa pusing, tidak merasa mual. Bahkan Sayyidatina Aminah ketika mengandung dijaga oleh ribuan malaikat. Bahkan para nabi dan rasul mendatangi Sayyidatina Aminah, memberi kabar kepada Sayyidatina Aminah. Apa kata para nabi? Kata Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam menyampaikan, innaki qad hamalti bis sayyidil alamina wa khairil bariyah. Ini kata-kata mana? Halo.
Wahai Aminah, sesungguhnya engkau itu mengandung bisayyidil alamina, mengandung yang menjadi pemimpinnya seluruh alam. Kau mengandung sebaik-baik ciptaan Allah. Dikasih tahu, ini Siti Aminah. Maka ketika lahir baginda Nabi, yang tadinya kemarau yang begitu panjang, tangkal pohon-pohon kurma itu mati, pohon-pohon anggur mati, burung-burung malas untuk bersiul berkicau. Menjelang kelahiran Nabi, hujan turun. Pohon-pohon kurma yang tadinya mati mendadak langsung keluar apa? Bersemi lagi. Keluar daunnya, dahannya, lalu berbunga, lalu berbuah. Itu pohon kurma. Pohon anggur yang tadinya sudah kering karena menyambut kelahiran Nabi bersemi kembali. Burung-burung yang malas untuk berkicau ketika menyambut kelahiran Nabi berkicau kembali, sebagaimana yang disampaikan di dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami karya Maulana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, atau di dalam karya maulid yang lain, Rahatil bin Kepres. Backing vokalnya siap jamaah semuanya? Siap, 1, 2, 3. Ayo semuanya. Rahatil Al-Yaru Tashidu Wa Barikun Nuri Yabdu. Semuanya Rahatil Bilayalil Maulidi Wa Barikun Mima'ani وبريق النور يبدو بمعاني وبريق النور يبدو أبدي في ليالي سمعنا عبد الله
Aji, mantap. Tepuk tangan dulu aku aja. Rohatil atyaru tasydud. Rohat apa? Berbahagia. Berterbangan, berbahagia, berkicau, bersiul. Apa al-atyaru? Burung-burung. Ini berkicau burung. Yang tadinya tuh nggak berkicau burung-burung tuh, galau semua, melihat kebinasaan, melihat kejelekan, melihat kekacauan tanah Arab pada saat itu. Tapi menjelang malam kelahiran Nabi, burung-burung berkicau, bulan-bulan, bintang-bintang semua berkedip, mengeluarkan cahayanya bilayalil maulidi, di malam-malam kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan api yang ribuan tahun belum pernah padam. Api apa? Api yang selalu disembah oleh orang-orang Majusi di Persia. Ribuan tahun api yang selalu disembah oleh orang-orang Persia belum pernah padam. Tetapi di malam kelahiran Nabi ini api menjadi padam. Berhala-berhala beruntuhan, gedung-gedung yang tinggi hancur-hancur semua. Filayalil maulidi. Maka ketika baginda Nabi lahir, beda dengan bayi biasanya. Biasanya bayi lahir menangis, akan tetapi ketika Nabi lahir, sajidah Nabi langsung sujud. Apakah ada bayi yang ketika lahir langsung sujud? Tidak ada. Jawab, ada tidak? Tidak. Tidak. Sayyidatina Aminah ketika lahir tidak merasa sakit, dan ketahuilah lahirnya Nabi bukan dari larangan, farjinya Sayyidatina Aminah. Kalau sekarang itu disesat, disesat. Ini Nabi. Ketika lahir Nabi langsung sujud. Setelah Nabi sujud, Nabi membukakan kedua matanya. Ketika Nabi membukakan kedua matanya, tembus penglihatannya menembus 7 lapis bumi. Apakah ada manusia bayi sehebat ini? Tidak ada. Jawab, ada tidak? Tidak. Setelah sujud, lalu Nabi duduk seperti ini. Ini sujud, Nabi membukakan kedua matanya, tembus penglihatannya menembus 7 lapis bumi. Setelah sujud, rafi'an ra'sahu ila sama, Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Ini bayi. Dan tembus penglihatannya menembus 7 lapis langit, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini bayi. Ini bayi. Telinga baginda Nabi mampu mendengar guratan qolam di Lauhil Mahfuz. Apakah ada manusia sehebat ini? Apakah ada manusia seagung ini? Apakah ada manusia yang Allah ciptakan di seantero jagat melebihi keagungan Kanjeng Nabi besar Muhammad? Siapa baginda Nabi ini? Ibu, di Karaton Sumedang ini saya mengadakan pengajian sebulan sekali membahas kitab Waruga Jagat dan Pandita 7. Di dalamnya ada
ada penjelasan tentang alam penciptaan. Ada yang disebut dengan alam ahdiyah. Alam apa? Alam ahdiyah. Apa alam ahdiyah tersebut? Ini mohon maaf harus agak mikir sedikit Ibu. Alam ahdiyah ini adalah suatu alam yang mana Allah belum menciptakan makhluk, alamnya juga belum ada. Yang ada hanyalah Allah. Jadi Allah belum menciptakan apa? Makhluk. Jadi yang ada hanya Allah sendirian. Langit belum ada, bumi belum ada, aras, kolam, lauhil mahfuz, surga, neraka, bangsa jin, bangsa manusia belum ada. Yang ada hanya apa? Allah. Ini disebut alam apa? Ahdiyah. Lalu Allah menciptakan makhluk pertama. Siapa yang Allah ciptakan? Yang pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Apa? Cahaya Kanjeng Nabi. Yang Allah ciptakan adalah cahaya baginda Nabi. Setelah Allah menciptakan cahaya Nabi, maka pada saat itu ada waktu dan ada tempat. Kenapa ada waktu dan ada tempat? Karena ada makhluk. Karena yang membutuhkan waktu dan tempat itu adalah makhluk. Allah tidak membutuhkan waktu dan tempat. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, maka ada waktu dan ada tempat. Dari Nur Muhammad ini, Ibu, dari cahaya Nabi ini, lalu keluar 4 macam cahaya. Yang pertama cahaya putih, cahaya kuning, cahaya merah, cahaya hitam. Cahaya merah menjadi api, cahaya kuning menjadi angin, cahaya putih menjadi air, cahaya hitam menjadi bumi tanah. Dari keempat cahaya ini ada aras, ada kolam, ada lauhil mahfuz, ada alam kabir. Semua yang ada ini bersumber dari cahaya yang satu. Cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad. Ini cahaya Nabi Muhammad. Semua itu bersumber dari cahaya yang satu. Katakanlah, ini cahaya yang satu ini. Semua makhluk Allah bersumber dari cahaya yang satu ini, yakni Nur Muhammad. Seumpama semua bersumber dari cahaya yang satu. Bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, bangsa binatang, bangsa benda, surga, neraka, matahari. Mohon maaf Bu, matahari bercahaya itu sumber cahayanya dari yang satu. Siapa? Nabi Muhammad. Semua dari cahaya yang satu. Makanya ketika baginda Nabi lahir, cahaya yang satu ini dibungkus dengan sifat kemanusiaan. Cahaya yang satu ini dibungkus dengan sifat kemanusiaan. Bayangkan, Bu, ini lampu pakai kenapa nyala? Karena ada listrik. Ini aliran listriknya itu pakai kabel serabut, maka dibungkus dengan karet yang harganya murah ini yang kayak gini. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Hah? Karena apa? Karena serabutnya itu ya murah. Hah? Tapi coba bandingkan kalau kabel agak induk, yang induk itu kabelnya yang satu itu dibungkusnya pakai karet yang putih, kabel yang
Karena tenaganya, tegangannya lebih apa? Lebih kuat. Coba kabel sutet itu sama yang lebih kuat lagi. Hah? Gini. Kalau cahaya Nabi diibaratkan dengan listrik, kekuatan listrik, ketahuilah matahari saja cahayanya dari baginda Nabi segitu terangnya ketika bersinar, apalagi Rasulullah yang menjadi sumber semua makhluk Allah. Lalu Allah turunkan itu cahaya, maka dibungkus dengan kulit yang beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dibungkus dengan daging Nabi beda dengan daging para Nabi semuanya. Lalu Nabi ini cahaya Nabi memakai mata baginda Nabi beda dengan mata nabi-nabi yang lainnya. Keistimewaan mata Nabi baru saja lahir sudah mampu menembus 7 lapis langit dan bumi penglihatannya. Karena apa? Ini sumber semua yang ada. Tangannya. Ini Sayyidina Umar ketika tahu saudara-saudaranya masuk Islam, Sayyidina Umar marah. Ia berdiri membawa pedangnya. Apa kata Sayyidina Umar? Saya akan membunuh Muhammad. Datang ke rumah baginda Nabi, ngetuk pintu. Buka, mau membunuh Nabi. Lalu dibuka oleh para sahabat. Sayyidina Umar bertanya, mana Muhammad? Lalu baginda Nabi keluar dari kamar. Lalu mata baginda Nabi melihat kepada Sayyidina Umar, yang mana kekuatan mata baginda lebih dahsyat, pancarannya ribuan jutaan kali lipat dari matahari. Penglihatan Nabi, matanya Nabi kalau melihat itu lebih dahsyat daripada pancaran mata. Ketika dipandang, Sayyidina Umar langsung menunduk. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai Umar, kapan kau beriman kepadaku? Sayyidina Umar menjawab, al-an ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Ini Sayyidina Umar ketika dipandang. Bahkan ulama menjelaskan bikhalfihi ka'amanin ru'yatun sabatan. Baginda Nabi melihat ke depan, tetapi penglihatannya sama dengan ke belakang. Artinya matanya ke depan, kalau kita bisa melihatnya ke belakang. Kalau Nabi bisa. Ini keistimewaan Nabi. Karena apa? Matanya beda. Syekh Muhammad Al-Bushiri di dalam kitab Al-Burdah menjelaskan, wa kulluhum minar rusulillahi multamisun qur'an minal bahri aw rustan minad diyami. Keistimewaan para nabi, sekali lagi, keistimewaan baginda Nabi bagaikan air lautan. Keistimewaan para nabi, para rasul, satu teguk dari lautan, satu gayung dari lautan. Ini perbandingannya. Kalau nabi bagaikan air laut, selaut semua. Kalau para nabi, para rasul, satu gayung dari laut. Beda lah. Kualitasnya beda, martabatnya beda, sangat beda. Ini baginda Nabi. Ludah baginda Nabi, mata baginda Nabi. Mohon maaf, saya punya mantan, matanya indah. Siapa namanya? Syahrini. Itu mantan ke-31. Siapa? Syahrini. Itu Masya Allah. Beliau itu pakai bulu mata anti badai.
Ini mantan saya, kalau dia diam di pantai ada badai, dia nggak apa-apa Bu, karena pakai mata anti badai, tinggal pas saja. Hah? Itu perawatan matanya 1 minggu belasan juta, puluhan juta. Tapi walaupun perawatan mata sampai ratusan juta, tetap aja belekan Bu. Betul tidak? Betul tidak? Hah? Ini yang ngejar-ngejar saya itu termasuk ya mantan saya juga. Itu Mbak Nikita Mirjani. Itu pemersatu itu. Halo, Pak Ustaz. Itu bibirnya Masya Allah jeding. Ini bibir yang seksi itu bibir yang jeding sekarang itu. Jadi kalau ibu pingin jeding, jedotin aja ke tembok biar seksi Bu. Itu walaupun bibirnya sekarang ada bibir yang terhit, yang habis operasi dari Korea itu siapa? Lucita Luna. Nah itu Lucita Luna. Masya Allah. Itu bibirnya, hidungnya itu sampai hidung miliaran, sampai mancung. Itu Lucita Luna itu habis miliaran itu permak wajahnya, hidungnya tetap walaupun hidungnya ratusan juta mancung, lehoan, kukilan, korongan. Sepakat? Sepakat? Hah? Awas, ludahnya bau. Ludahnya bau. Tapi kalau baginda Nabi, ludahnya lebih hebat daripada telaga Kausar, lebih istimewa daripada air Zam-Zam. Ini ludah baginda Nabi. Ludah baginda. Mohon maaf saya cerita, dulu ada sahabat kulitnya hitam. Mohon maaf, di sini ada yang hitam. Mohon maaf. Ada. Kulitnya hitam, matanya belotot, punya penyakit buduk, sekujur tubuhnya gegetres. You know gegetres? Gagarok. Garuk. Sudah batannya gatal, digaruk, menggitar terus. Menggitar. Bau lagi Bu. Sehingga setiap perempuan itu pasti nolak, dia ditolak sama perempuan. Gak ada perempuan yang mau sama dia. Dia mikir kemana aku harus obati ini penyakit. Dia datang ke tabib-tabib, ke dokter-dokter, nggak ada dokter yang mampu nyembuhin. Akhirnya dia datang ke siapa? Dia datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada baginda Nabi. Lalu apa kata Nabi? Kenapa? Ya Rasulullah, aku bodoh ya Rasul. Bodoh ya. Badanku bau ya Rasul. Coba buka bajunya, dibuka. Setelah dibuka, diludahi oleh Nabi. Lalu dilumuri ludah Nabi kepada dia. Dilumuri itu badan ludah ke badannya, semua dilumuri oleh ludah Nabi. Tidak menunggu beberapa jam, pada saat itu juga itu penyakit buduknya sembuh. Badannya wangi, istrinya 2. Masya Allah. Loh, Ibu. Halo. Berapa istrinya? 2.
Kakek saya itu istrinya 71, putranya 141. Kakek saya itu Bupati Sumedang selama 36 tahun. Banyak, memang banyak. Loh, kenapa? Dia gimana ini? Main makanya Bu, setiap hari Sabtu ada pengajiannya di Karaton Sumedang, seminggu sekali. Dua istrinya dua. Kalau punya istri dua itu bersaing. Bagaimana pelayanan kepada suami biar suami itu terpikat dan terjerat. Akhirnya bersaing pakai minyak wangi. Si istrinya ini yang dua ini yang beli minyak wangi yang paling wangi. Ketika suami datang cium tangan, ibu suka gitu? Suka. Alhamdulillah, semoga cepat tobat ya. Suami datang disambut dengan cium tangan. Lalu cium kening suami. Mohon maaf ibu, bagi ibu-ibu yang suka cium kening suami, Allah berikan pahala 10 kali mencium sama dengan mengecup 1 kali hajar aswad. Insya Allah 10 kali cium kening suami. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Sama dengan ngecup hajar aswad. Apa pahala ngecup hajar aswad? Siapapun orang yang mencium hajar aswad akan menjadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia ke neraka karena dia telah menciumku ya Allah. Hajar aswad yang bilang. Umroh sulit. Sampai Mekah ngecup hajar aswad sulit. Tapi pahalanya ingin pulang dari sini kecup suami 10. Pulang dari sini assalamualaikum, diam ya. Apa mas? Diam. Apa mas? Hajar aswad. Loh, mama apa hajar aswad? Diam, makanya bapak tadi ngaji dong pak. Oh ini hajar aswad, pahalanya hajar aswad. Sambil monyong-monyong gitu itu. Suami bergetar. Mama kesurupan? Bukan kesurupan. Loh kenapa mama sebelum ngaji biasa-biasa pulang ngaji jadi gila gini mama? Ya Allah. Enggak, hajar aswad. Bayangkan 10 kali 1 kali ngecup hajar aswad. Kalau 100 kali ngecup, pingsan tuh suami bau. Ini Masya Allah. Bu. Ini Masya Allah. Dia datang. Istrinya udah dandan, pakai minyak wangi. Datang dia, maka minyak wanginya tidak tercium. Kalah dengan tubuh suaminya. Padahal suaminya nggak pakai minyak wangi. Para sahabat sedang berkumpul. Nih sahabat Nabi sedang berkumpul. Lalu datang dia. Ketika datang dia, maka apa yang terjadi? Sahabat mencium wangi tubuhnya sampai para sahabat bertanya, loh kenapa badanmu itu begitu wangi? Pakai minyak wangi apa? Dia nggak bilang. Akhirnya ditanya terus. Beliau menyampaikan, saya ini pakai minyak wangi. Minyak wangi mereknya apa? Ludahnya baginda Nabi besar Muhammad. Loh, ceritanya gimana? Dulu kan saya bunuh. Oh, mana saya bunuh? Terus saya datang kepada Nabi, lalu diludahi buduk saya semua, badan saya jadi wangi. Ini ludah baginda Nabi. Tuh. Dia ikut perang. Dia di mana? Dia bawa panah. Busur mau dilepasin, keduluin sama musuh. Akhirnya panah musuh kena matanya. Cepet. Setelah
ini busur panah dicopot. Lalu apa? Lalu busur panahnya ditarik. Ketika ditarik, bola matanya ngikut. Aduh. Akhirnya dicabut sama dia. Lalu dia simpan di luar di sini. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada apa? Ya Rasul, kenapa? Itu matamu ditutupin. Ya Rasul, ya Rasul. Sambil nangis dia. Itu kenapa bola matamu di luar? Ya Rasul, aku ikut perang tadi ya Rasul. Lalu bola mataku ini kena busur panah ya Rasul. Aku cabut malah ngikut ya Rasul. Apa kata Nabi? Isbir walakal jannah. Bersabarlah kau akan mendapatkan surga. Ya Rasul, kau kan tahu aku kan kulitnya hitam, mataku belotot. Kalau pecak sebelah ya Rasul, nanti istriku gak akan tertarik ya Rasul. Ya Rasul, aku mohon kembalikanlah penglihatanku ini ya Rasul. Diambil oleh Nabi, diludahi oleh Nabi. Setelah diludahi lalu dimasukkan oleh Nabi. Setelah dimasukkan oleh Nabi, tanpa operasi, tanpa menunggu beberapa hari, tanpa berjam-jam, ketika dimasukkan, mata tersebut lebih hebat, lebih mulia, lebih sembuh daripada sebelumnya. Ini dengan ludah Nabi. Ketika dia bercermin, kulit yang dipegang oleh Nabi bercahaya. Yang sebelah sini nggak bercahaya. Masya Allah. Sampai dia mengatakan kalau tembak dua-duanya, Masya Allah, mungkin dua-duanya bercahaya. Ini ludah Nabi. Ludah Nabi. Betapa mulianya baginda Nabi, betapa istimewanya baginda Nabi. Sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majlis tempat yang kalau dibacakan sholawat, kalau dibacakan ismu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia dan istimewa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan ngantuk Bu ya? Ngantuk Pak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap main kepret? Kita sholawat kembali. Ininya meeting dan ini biar kedengaran suaranya. Gitunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat apa coba dah? Semuanya
العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد عجيب الله يا خير القضاء يا sedikit lagi Bu tentang keistimewaan Nabi karena ini bulan Maulid yang harus membahas keistimewaan. Sedikit lagi dengerin ya Bu. Wa kaful Mustafa kalwar dinadi. Apa artinya? Dan kedua telapak tangan baginda Nabi bagaikan bunga mawar yang mekar. Ini telapak tangan Nabi bagaikan bunga mawar yang mekar. Wa idruha yabqa idza masat ayadi. Wa idruha dan wanginya telapak tangan baginda Nabi yabqa kekal idza masat ayadi ketika tangan-tangan bersentuhan bersalaman dengan Nabi. Apakah ada manusia yang tangannya bagaikan telapak tangannya bagaikan bunga mawar yang mekar? No. No. Ibu-ibu, no. Salawatan, yes. Muludan, yes. Sodako, yes. Nongkrong, no. Ngomongkan batur, no. Hasud, no. Senangin suami, yes. Nawarin suami, yes. Ibu, bapak-bapak, yes. Duda, no. Randa, tuh. Kedua telapak tangan baginda Nabi bagaikan bunga mawar yang mekar. Ketika bersentuhan dengan tangan Nabi, Masya Allah, wanginya itu semerbak, terus wangi. Bu, ayah bocah cilik, ini rambutnya, kepalanya dipegang oleh Nabi. Itu bocah cilik sampai sudah kakek-kakek Nabi sudah wafat, rambutnya tetap wangi walaupun sudah beberapa kali dicukur. Nabi itu siapa? Ini sumber semua yang ada. Lalu Allah wujudkan sebagai jiri bentuk manusia. Nabi, tangan Nabi. Ini para sahabat mau minum tuh, air sedikit. Tangan Nabi dimasukin ke ember, itu mancar dari jari-jarinya air. Sehingga ember tersebut tidak habis. Ini Nabi loh. Maka tumbuhkan rasa sayang cinta kita kepada Nabi. Sambungkan kepada Nabi. Nabi itu bukan orang biasa. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutu wa nasukan hajar. Ini Nabi. Wa itu hayyabqa idza masat ayati. Terus apa lagi? Wa amman nawaluha kullal ibadi, karunia baginda Nabi kepada seluruh alam. Bapak,
Setiap nabi itu mempunyai doa mujarab, doa pamungkas. Tahu nggak doa pamungkas? Pamungkas, bahasa pamungkas tahu nggak? Apa? Terakhir. Doa sakti lah. Setiap nabi memiliki doa sakti. Nabi Nuh sudah dikeluarkan doa saktinya. Apa doa saktinya? Ketika Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun tidak didengar oleh umatnya, Nabi Nuh marah, meminta kepada Allah, Rabbi la tadhara 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, binasakan seluruh orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu dan kepada risalahku, binasakan. Akhirnya apa? Orang yang tidak beriman dibinasakan banjir. Sedunia banjir, harta anaknya mati. Doa Nabi siapa? Nuh. Nabi Hud berdakwah. Ketika Nabi Hud berdakwah tidak didengar oleh umatnya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya umatnya dibinasakan yang tidak iman. Akhirnya mati semua. Nabi Musa berdoa kepada Allah, musuhnya Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Semua para nabi mengeluarkan doanya sehingga umatnya dibinasakan. Nabi besar Muhammad, ia berdakwah di Taif. Ia dilempari batu ketika dakwah di Taif. Bercucuran darah sampai tubuhnya, baju yang putih menjadi merah karena darahnya. Bahkan baginda Nabi sibuk menahan darahnya keluar supaya tidak menetes ke tanah Taif. Karena kalau darah Nabi menetes ke tanah Taif, maka tanah Taif akan dibinasakan oleh Allah. Ditahan. Sahabat datang, ya Rasulullah. Malaikat Jibril yang tidak mempunyai nafsu ketika melihat baginda Nabi dilempari oleh batu, ya Rasulullah, kata Jibril, izinkanlah saya untuk membinasakan penduduk Taif. Jangan, kata Nabi. Nabi mengeluarkan doa saktinya. Tidak, malah Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Coba lamun seumpamanya andaikan Nabi Musa yang dilempari. Coba bayangkan kalau Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh yang dilempari sampai berdarah. Mungkin umatnya akan dibinasakan pula. Tapi kalau Nabi tidak, sehingga datang para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kau mengeluarkan doa pamungkasmu? Kapan kau mengeluarkan doa terakhirmu? Kapan kau mengeluarkan doa saktimu? Jawab Nabi, nanti di yaumul qiyamah. Apa doamu ya Rasulullah? Aku akan meminta kepada Allah, ya Allah, aku meminta seluruh umatku masuk ke dalam surga. Dan doa ini dikabul oleh Allah. Semua umat Nabi, apakah dia pelacur, apakah dia pemabuk, apakah dia penjudi sekalipun, hatinya menyambung kepada Nabi walaupun dia pendosa. Ketika dia bertobat diampuni. Walaupun dia belum bertobat tetap masuk neraka, akan tetapi pada akhirnya dia masuk surga karena syafaat baginda Nabi. Bahkan Nabi pernah menangis. Nabi meneteskan air mata, aina ahbabi, aina ahbabi. Di mana kekasih-kekasihku? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ya Rasulullah,
siapa kekasih-kekasihmu? Umatku di akhir zaman. Umatku di akhir zaman. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa abanabi. Bahagia orang yang bertemu, melihat denganku dan beriman kepadaku. Bahagia orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Sumatuba, sumatuba, sumatuba. Lalu bahagia, bahagia, bahagia. Kebahagiaan disampaikan oleh baginda Nabi 3 kali. Lalu bahagia, lalu bahagia, lalu bahagia. 3 kali baginda Nabi menyampaikan kebahagiaan. Bagi siapa? Liman amanabi. Orang yang beriman kepadaku walam yarani dan belum pernah melihat diriku. Siapa? Umatku di akhir zaman. Nabi betapa sayangnya sama kita. Maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semua bisa tahu karena baginda Nabi. Kita bisa mengenal Allah karena baginda Nabi. Kita bisa sholat karena baginda Nabi. Kita bisa baca Quran karena baginda Nabi. Kita bisa selamat karena baginda Nabi. Kita tahu adab dan akhlak karena baginda Nabi. Seumpamanya kalau tidak ada baginda Nabi, niscaya kita bagikan Abu Jahal, bahkan lebih edan daripada Abu Jahal, lebih edan daripada Fir'aun. Akan tetapi karena baginda Nabi, Masya Allah, maka peringatan Maulid Nabi ini kita tidak menginginkan apa-apa. Ini persembahan kita untuk baginda Nabi besar Muhammad. Kita membaca sholawat. Ya Rasulullah, kita membaca sholawat Maulid. Kalau bagi orang awam boleh di ML hayang benar, hayang itu hayang dia. Bagi orang yang awam, bagi yang pertama baca sholawat. Tapi tingkatkanlah, saya mencintai Nabi, saya berterima kasih kepada Nabi, makanya saya bersolawat kepada Nabi. Yang dituju adalah baginda Nabi. Masalah dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua untuk Nabi. Maka Masya Allah, ini kampung akan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perumahan akan diberkahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Wa akrimil arwaha minna bilika khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh-ruh kami dengan bertemunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak ada jemaah yang pulang dari tempat ini kecuali Kau ampuni dosanya. Ya Allah, ya Allah, tidak ada jemaah yang pulang dari tempat ini kecuali Kau kabulkan semua permintaannya. Ya Allah, ya Allah, semua jamaah angkat kedua tangannya, lalu tundukkan kepalanya, tutup matanya, tutup mulutnya, lalu bukakan hati kita seluas-luasnya. Bukakan hati kita seluas-luasnya. Bukakan pikiran kita seluas-luasnya. Lalu bayangkan ketika baginda Nabi datang, lalu kita bersama mencium tangannya, melihat wajahnya. Betapa beruntungnya orang yang bisa dan mampu melihat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita belum pernah melihat, bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bayangkanlah wajah seseorang yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Bayangkanlah wajah seseorang yang telah melahirkan kita. Bayangkanlah wajah seseorang yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita. Tiada lain kedua orang tua kita. Hadirkan di dalam hati dan pikiran kita wajah kedua orang tua kita. Ketika mereka tertidur lelap karena capek mencari rezeki, membesarkan kita, menjaga dan mengurus kita. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, as'aluka ridhaka wal jannah. Aku meminta ridhamu dan surgamu. Akan tetapi Nabi menyampaikan ridhallahu fi ridhal walidain. Ridho Allah berada di dalam ridho kedua orang tua. Wa sukhtu fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah berada pada murka kedua orang tua.
dan kita meminta surga kepada Allah, wal jannah ya Allah. Akan tetapi kata Nabi, al jannatu tahta qadamil ummah, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Seberapa besar kita telah membahagiakan kedua orang tua kita, seberapa mampu kita membahagiakan kedua orang tua kita. Kita diam di sini, orang tua diam di kampung sana. Berapa sering kita menelepon orang tua, seberapa sering kita memberikan rezeki kepada orang tua. Jangan menyiksa kedua orang tua kita dengan kerinduan. Orang yang memuliakan orang tuanya, orang yang berkhidmat kepada orang tuanya, 7 lapis langit dan bumi akan berkhidmat kepada anak yang berkhidmat kepada orang tuanya. Ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami ya Allah. Tenangkanlah hati dan pikirannya ya Allah. Kabulkanlah permintaannya ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Orang tua yang sudah wafat ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Terangilah alam barzahnya ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama mereka ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang mengabdi kepada kedua orang tua kami, yang mampu membalas kebaikannya ya Allah. Walaupun kebaikan orang tua tidak akan terbalas oleh anak-anaknya, tapi ya Allah, jadikanlah kami kebahagiaan bagi orang tua kami di dunia, di barzah dan di yaumul qiyamah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tidak ada jemaah yang pulang meninggalkan tempat ini kecuali jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, Allahumma ja'al auladana ulama faqihina fid din. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mengerti dan memahami ilmu agama ya Allah. Solihin, soleh-soleh ya Allah. Faizina, bahagia ya Allah. Salimina, selamat dari maksiat musibat ya Allah. Abidina, dirahsa dari angkara murka ya Allah, dijaga ya Allah. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma salli umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, bereskanlah permasalahan umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma sur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, tutupi kesalahan kejelekan umat Kanjeng Nabi besar Muhammad. Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambalilah kekurangan umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.